You've had enough of the rise and losses. You've had enough, and she knows that I gotta be trusted. You've had enough of the rise and losses. You've had enough, and she knows that I gotta be trusted. You've had enough. Persib Bandung dikabarkan dekati Bruno Mota, gantikan Levy Madinda. Berikut akan disajikan informasi seputar transfer pemain Liga 1 paruh musim 2023/2024. Persib Bandung akan melepas dua pemain asingnya, Levy Madinda dan Tyrone Del Pino, sebagai pengganti Pangeran Biru dihubungkan dengan pemain serbabisa asal Brasil, Bruno Mota. Persib Bandung masih belum lepas dari rumor panas seputar transfer pemain Liga 1 paruh musim 2023/2024. Setelah bertubi-tubi dirumorkan terancam ditinggal striker gacornya, David da Silva yang disebut menolak tawaran perpanjangan kontrak yang ditawarkan, saat ini sudah teken kontrak bersama Maung Bandung. Teranyar Persib Bandung dikabarkan akan melepas dua pemain asingnya. Kedua pemain tersebut yakni Tyrone Del Pino dan Levy Madinda. Untuk Tyrone Del Pino, ia disebutkan akan dilepas sebagai pemain pinjaman ke klub Liga Thailand. Sementara Levy Madinda yang statusnya masih merupakan pemain pinjaman dari klub Liga Super Malaysia, JDT, tidak akan dipermanenkan oleh Persib Bandung. Sinyalemen Persib Bandung akan melepas Levy Madinda dan Tyrone makin menguat setelah manajemen Pangeran Biru sedang mendekati legion asing baru di bursa transfer pemain Liga 1 paruh musim 2023/2024. Melansir Instastory akun Instagram @gosipbola rumor, Bruno da Mota Miranda, playmaker asal Brazil kabarnya masuk radar Persib Bandung, dia akan menggantikan Levy Madinda. Menurut akun Instagram @gosipbola, Bruno Mota akan didatangkan untuk menggantikan peran Levy Madinda di lini tengah Persib Bandung. Nama Bruno Mota pun sudah dikenal di bagi penonton Liga 1. Pasalnya, Bruno Mota pernah dikaitkan erat dengan potensinya bergabung ke Borneo FC pada awal musim lalu. Pemain kelahiran Curitiba, Brasil itu santer didatangkan Borneo FC guna mengisi plot yang ditinggalkan Jonathan Bustos ke PSS Sleman. Sayang, transfer itu pun urung terjadi, dan kini, Persib Bandung menjadi tim terdepan dalam perealisasian kedatangan Bruno Mota ke Liga 1. Peluang Persib Bandung dalam mendatangkan Bruno Mota sangat terbuka. Praktis, Persib Bandung bisa mendatangkan Bruno Mota ke Kota Kembang secara cuma-cuma. Bruno Mota Miranda diketahui terakhir kali membela klub Série C Brasil, Botafogo PB. Pemain berusia 28 tahun itu saat ini sedang berstatus tanpa klub usai kontraknya tidak diperpanjang Botafogo PB yang berakhir Juli tahun 2023. Bruno Mota musim ini hanya mencatatkan dua penampilan bersama Botafogo PB. Karir sepak bola Bruno Mota seolah terjun bebas saat memperkuat Alagoano yang berkompetisi di Serie B Brasil. Di musim keduanya berseragam Alagoano, ia hanya mampu mencatatkan 4 penampilan. Bruno Mota sempat bangkit dan kembali menemukan bentuk permainan saat bergabung Tombense dengan catatan 16 penampilan pada tahun 2022. Dari Tombense, Mota kemudian menyeberang membela Caetano. Disinilah awal kehancuran karirnya. Ia susah menemukan bentuk permainan terbaiknya dan berujung merapat ke Série C Brasil bersama Botafogo PB. Sebelumnya diberitakan Persib Bandung akan melepas Tyrone Del Pino, Levy Madinda dan Daisuke Sato. Kabar Levy Madinda dan Daisuke Sato akan mengikuti jejak Tyrone Del Pino diketahui dari unggahan akun Instagram @gosipbola. Rumor Persib Bandung kabarnya ingin mendatangkan gelandang serang baru, fullback kiri di bursa transfer paruh musim ini. Kabar Levy Madinda dan Daisuke Sato membuat kedua posisi mereka terancam dicoret dari skuad Maung Bandung di paruh musim ini, unggah akun Instagram @gosipbola dilansir Sabtu tanggal 18 November tahun 2023.
Hingga saat berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari para pihak yang terkait dengan rumor transfer pemain Liga 1 ini. Akui dapat tawaran Beckham tolak bidikan klub lain, hormati kontrak di Persib. Gelandang muda Persib Bandung, Beckham Putra, mengakui dirinya mendapatkan tawaran dari beberapa klub di bursa transfer pemain putaran kedua Liga 1 2023/2024. Meski tidak menyebutkan nama beberapa klub tersebut, Beckham Putra mengaku telah menolaknya. Pemilik nomor punggung 7 ini memutuskan untuk tetap membela Persib Bandung karena terikat kontrak. Tepat di akhir musim 2022/2023 lalu, Beckham Putra mendapatkan perpanjangan kontrak dari manajemen PT Persib Bandung bermartabat, PBB, setidaknya hingga 2025 mendatang. Ada tawaran, beberapa, tapi Beckham masih menghargai tim Persib dan itu urusan manajemen. Beckham hanya fokus di Persib, ujar Beckham, Jumat, tanggal 17 November tahun 2023. Lebih lanjut, Beckham pun masih terus fokus meningkatkan kondisi fisik dan kualitasnya di lapangan. Sebab seluruh pemain sudah mendapatkan jatah libur panjang pasca melawan Arema FC. Kondisi sih menurut saya sangat bagus karena pelatih sudah memberikan waktu libur jeda 4 hari, katanya. Beckham Putra yakin kondisi fisiknya akan meningkat. Terlebih, laga terdekat Persib Bandung kontra Dewa United akan digelar pada Minggu, tanggal 26 November tahun 2023. Pertandingan sangat jauh juga di tanggal 26. Jadi ya kita kembali fresh lagi karena kita latihan agak naik juga dan sekarang lumayan naik. Dan semoga di jeda ini kita bisa perbaiki kesalahan-kesalahan kemarin, harapnya. Alberto Rodriguez out, Persib bakal ganti dengan Gabriel Peres asal Brasil. Geliat transfer pemain Persib Bandung pada November tahun 2023 ini semakin panas di mana banyak nama baru yang dikaitkan dengan tim Pangeran Biru untuk mengarungi putaran kedua Liga 1 2023/2024. Terbaru, satu nama berposisi sebagai bek tengah asal Brasil disebutkan segera bergabung dengan skuad Persib. Pemain tersebut adalah Gabriel Peres, pemain yang kini berkostum Sabah FC di Liga Malaysia. Rumor kepindahan Gabriel Peres ke Persib Bandung sendiri diketahui dari laman Transfermarkt yang menyebut kemungkinan sang pemain untuk merapat sudah mencapai 80% lebih. Gabriel Peres sendiri merupakan pemain berposisi bek tengah berusia 26 tahun dengan postur yang mumpuni mencapai 197 cm. Sebagai bek, Gabriel Peres juga tengah on fire di mana mencatatkan 2 gol dari 3 pertandingan AFC Cup bersama Sabah FC. Jika ingin mendapatkan Gabriel Peres, Persib Bandung perlu merogoh kocek sebesar 2,61 miliar rupiah di mana angka ini terbilang cukup rendah dibanding pemain asing yang ada saat ini. Meski begitu, masih ada kendala dalam perekrutan Gabriel Peres ke Persib Bandung di mana kini susunan pemain asing sebenarnya telah lengkap, khususnya di posisi bek tengah sudah ada Nick Kuiper dan Alberto Rodriguez Martin. Spekulasi pun bermunculan di mana dirumorkan ada satu bek asing Persib Bandung yang akan dilepas atau dipinjamkan pada pertengahan musim ini. Bisa jadi Nick Kuiper atau Alberto Rodriguez yang akan cabut dan digantikan Gabriel Peres. Terlebih peran Nick Kuiper yang kini juga mengemban tugas sebagai kapten Persib Bandung bisa dibilang sulit tergantikan. Sebaliknya permainan Alberto Rodriguez yang terkadang naik turun bisa jadi asalan dirinya digantikan pemain baru. Lebih lagi Alberto Rodriguez adalah paket pemain asing bersama Tirón del Pino asal Spanyol yang sebelumnya diboyong Luis Milla Aspas saat masih menjadi pelatih Persib. Bojan Hodak yang kini melatih tim Maung Bandung tentu akan menyesuaikan komposisi pemain yang dibutuhkan, termasuk siapa saja nama yang masuk dalam skema permainannya. Sementara Gabriel Peres sendiri berasal dari Liga Malaysia yang iklim kompetisi sudah dihafalkan Bojan Hodak di mana sebelumnya memimpin beberapa klub di negeri jiran tersebut. Kontrak Alberto Rodriguez di Persib juga masih tersisa hingga akhir musim Liga 1 2023/2024 di mana Persib perlu mencari solusi terbaik untuk seluruh pemain. Namun perlu diingat bahwa rumor masih sekedar rumor yang belum jelas akhirnya seperti apa. Bisa jadi gosip kepindahan Gabriel Peres batal dan Bojan Hodak akan mempertahankan susunan pemain asing yang ada saat ini maupun sebaliknya.
Menarik untuk ditunggu geliat transfer pemain Persib Bandung pada pertengahan musim ini, khususnya pada susunan pemain asing yang sedang diisukan akan dirombak. Persib Bandung tunggu 3 pemain baru, ini kata Bojan. Persib Bandung kini tengah menanti kedatangan pemain baru. Namun, pelatih Persib Bojan Hodak masih belum bisa memastikan apakah memang para pemain itu bisa secepatnya bergabung dengan Maung Bandung atau tidak. Persib sendiri sudah ditinggalkan 3 pemainnya, satu di antaranya bek kanan langganan starter I Putu Gede. Bojan sendiri tidak mau meratapi kehilangan Putu Gede yang kembali ke Bayangkara Presisi Indonesia FC. Jika manajemen klub belum bisa mendapat pemain pengganti di bek kanan, maka ia akan memaksimalkan skuad yang ada. Saat Putu Gede absen di putaran pertama Liga 1 2023/2024, pemain yang sering ditempatkan di situ adalah Kakang Rudianto. Pemain muda ini mampu menjawab kepercayaan pelatih dalam beberapa laga. Selain itu, ada Robi Darwis dan Rahmat Irianto. Saat ini saya belum mendapatkan kabar apapun dan tentu kami berusaha untuk menemukan penggantinya. Tidak mudah di pertengahan musim untuk menemukannya, sementara kami akan memanfaatkan pemain yang ada, kata Bojan Hodak di laman resmi Liga Indonesia Baru. Jendela transfer akan ditutup tanggal 28 November mendatang. Bojan Hodak tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Mungkin saja manajemen Persib bisa mengabulkan daftar keinginannya, tapi semua akan bergantung kepada budget. Timnya harus melepas beberapa pemain untuk mendapat pemain baru. Mungkin saja, ada pemain baru, kita tidak pernah tahu. Kami berusaha mencarinya tapi itu tergantung dengan budget. Kami harus melepas beberapa pemain baru bisa mendatangkan pemain baru, ujarnya. Selain Putu Gede, Persib juga telah melepas wingback kanan lainnya Erianto. Lalu ada juga penyerang muda Ridwan Ansori yang memperkuat Persib U20 di ajang EPA U20 Liga 1 2023/2024. Disebutkan Bojan, Persib membutuhkan 2-3 pemain baru. Ada 2-3 posisi, salah satunya bek kanan, kita akan lihat nanti, ucapnya. Usai laga dengan Irak, akun Instagram Mark Klok diserbu warganet. Usai timnas Indonesia dikalahkan Irak, akun Instagram Mark Klok diserbu warganet karena dianggap punya cara bermain yang kurang memuaskan. Kamis, tanggal 16 November tahun 2023 lalu, timnas Indonesia baru saja melangsungkan pertandingan dengan Irak di Stadion Basra. Pertandingan tersebut menghasilkan skor unggul untuk Irak, karena berhasil mencetak 5 gol ke gawang timnas Garuda. Sedangkan untuk Indonesia hanya berhasil mencetak 1 gol saja. Hal ini akhirnya menimbulkan beragam komentar dari warganet Indonesia, untuk para pemain dari tim Sintayong tersebut. Tak hanya itu, diketahui baru-baru ini akun Instagram pribadi Mark Klok juga terlihat telah diserbu oleh warganet. Banyak dari mereka yang menyampaikan keluh kesahnya, terhadap cara bermain dari Mark Klok karena dianggap kurang maksimal. Salah satu komentar pedas tersebut, juga terlihat dalam unggahan terakhirnya beberapa hari yang lalu. Full focus for tomorrow's WC qualifier, tulisnya. Namun unggahan tersebut saat ini malah mendapatkan banyak hujatan dari warganet, yang mengomentari terkait cara bermainnya saat laga dengan Irak. Tampang meyakinkan, main suka bikin kesalahan, tulis akun @warganet. Apalah kata passing, kontrol bola kok lepas. Sengaja mungkin ya, naturalisasi paling GK masuk, tulis akun tersebut. Meskipun begitu, tidak sedikit pula dari mereka yang terus memberikan dukungan kepada Mark Klok, agar bisa kembali bangkit dan tidak terlalu mendengarkan komentar negatif. Bahkan banyak pula warganet yang kembali mengingatkan satu sama lain, agar tetap membela timnas Indonesia yang telah berjuang. Tegakkan kepalamu, kritikan adalah suatu sumber motivasi untuk dirimu, tulis akun @Chelvin1712. Jangan dengar ocehan netizen, teruskan perjuanganmu dan raih kesuksesan, tulis akun @Maungpriangan. Diketahui juga bahwa saat ini, tentunya timnas Garuda masih memiliki peluang untuk bisa mengalahkan Irak, saat bertanding di Indonesia nantinya. Akankah Febri Haryadi selincah dulu? Penggemar Persib Bandung tentu bertanya-tanya aksi Febri Haryadi yang lama tidak terlihat di atas rumput hijau.
Pemain sayap yang dikenal dengan gocekan dan tendangan kaki kiri melengkungnya ini sempat menjadi idola bagi publik sepak bola Bandung. Namun performa pemain yang sering disebut Febri Bow ini perlahan meredup. Penampilannya tidak lagi selincah dulu dan lebih banyak menghiasi bangku cadangan Persib. Belum lagi, Febri juga beberapa kali diterpa cedera. Febri sudah 8 musim membela Persib Bandung. Dia pertama kali bergabung di tahun 2016 dan telah mencatatkan 122 kali penampilan. Pria kelahiran tanggal 19 Februari tahun 1996 terus menunjukkan permainan yang apik hingga terus jadi pilihan utama di skuad Maung Bandung. Tahun 2019 jadi musim terbaik Febri bersama Persib. Di tahun itu, dia mencetak 9 gol dan 5 assist dari 2.331 menit bermain. Namun sejak saat itu, grafik permainan Febri terus menurun. Pada Liga 1 2023 per 2024 bahkan, Febri baru dimainkan sebanyak 3 kali dengan 94 menit bermain tanpa mencetak 1 gol pun. Terakhir kali, Febri dimainkan saat Persib kalah 1-2 dari Persis Solo pada tanggal 8 Agustus tahun 2023. Sejak saat itu, nama Febri Haryadi tidak pernah masuk dalam daftar pemain di 12 pertandingan Persib. Usut punya usut, Febri rupanya mengalami cedera panjang. Persib sendiri mengabarkan kondisi cedera yang dialami Febri. Pelatih Bojan Hodak menyebut Febri mulai menunjukkan perkembangan yang baik dalam proses pemulihan. Namun pemain bernomor punggung 13 ini masih belum berada di level sebelumnya. Febri sudah berlatih. Dia memang belum seperti sebelum mengalami cedera. Tapi kini dia sudah membaik. Hari ini, dia terlihat kelelahan. Tapi, dia sudah membaik, kata Bojan dikutip Detik Jabar dari laman resmi klub, Jumat tanggal 17 November tahun 2023. Kelincahan Febri di lapangan jelas dinanti oleh Bobotoh, pendukung Persib, Iyang April. Bobotoh asal Bandung menuturkan, dirinya rindu menyaksikan penampilan Febri di atas lapangan. Karena itu, dia berharap Febri bisa segera menemukan permainan seperti saat pertama datang ke Persib. Jujur aku kangen sama penampilan Febri, cara dia melesat lari dan menari-nari melewati lawan. Semoga dia bisa terus lebih baik dan berkontribusi lebih banyak buat Persib. Dia masih muda, masih punya kesempatan buat ngebuktiin sama pelatih, manajemen dan Bobotoh, singkat April.